Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di subtema 2 bermain di rumah teman untuk pembelajaran yang kedua. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Itu contoh untuk benda padat, yaitu simpai ya. Jadi bentuk dan ukurannya tidak akan berubah meskipun dipindahkan. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Jadi itu ciri dari benda padat. Bentuk dan ukuran akan tetap. Nomor 1, bagaimana bentuk benda padat? Untuk bentuk benda padat di sini selalu tetap walaupun dipindah tempatnya. Jadi benda padat di sini akan selalu mempunyai bentuk yang tetap meskipun dipindahkan tempat. Untuk nomor 2, bagaimana ukuran benda padat? Untuk ukuran pun juga tetap atau sama walaupun dipindah tempatnya. Jadi selalu tetap walaupun dipindah tempat, baik bentuk maupun ukurannya. Yang nomor 3, untuk pertanyaan mengenai benda padat yang nomor 3 di sini, apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Tidak terjadi apa-apa karena bentuk dan ukuran buku itu tetap, karena di sini benda padat ya, buku sebagai benda padat. Jadi meskipun dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari, tidak akan terjadi perubahan apa-apa atau tidak terjadi apa-apa, baik bentuk maupun ukurannya. Nomor 4, bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Bentuknya selalu tetap walaupun dipindah tempat. Nomor 5, apa simpulanmu? Jadi bisa kita tarik kesimpulan di sini mengenai benda padat ya. Bentuknya dan ukuran benda padat selalu tetap walaupun dipindah tempat. Nah, kamu bermain di rumah teman kamu, bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Sikapmu harus selalu mematuhi aturan yang ada di rumah temanmu. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu. Jadi sikap yang perlu kalian terapkan saat kalian bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang berlaku atau aturan yang ada di rumah temanmu. Contoh peraturan ketika bermain di rumah teman. Nomor 1, ada meminta izin sebelum meminjam mainan. Jadi minta izin dulu apabila mau meminjam mainan. Tidak curang saat bermain. Merapikan mainan setelah bermain. Jadi tidak curang saat bermain dan merapikan mainannya kembali setelah bermain. Ada lagi, tidak masuk kamar tanpa izin. Jadi tidak boleh masuk ke kamar temanmu ya, kamar di rumah temanmu tanpa izin. Ada lagi, masuk rumah teman dengan mengucapkan salam. Salam dulu sebelum masuk ke rumah teman. Bermain jangan lupa waktu. Berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Jadi tidak lupa berpamitan ya, tadi datangnya kita salam dan pulangnya jangan lupa berpamitan. Nomor 8, meminta izin jika pergi bermain. Meminta izin terlebih dahulu ketika pergi
bermain. Itu beberapa contoh aturan saat bermain di rumah teman. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang nomor 1 ada sikap memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Tidak menunjukkan ya, berarti kita silang di sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nomor 2, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Menunjukkan mematuhi aturan, berarti kita centang di sini. Tidak mengambil barang sembarangan, menunjukkan mematuhi aturan. Kita centang di sini. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Karena tidak izin berarti tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kita kasih tanda silang di sini. Tidak menunjukkan mematuhi aturan. Dan tidak membuang sampah sembarangan, menunjukkan mematuhi aturan. Kita centang di yang menunjukkan aturan. Itu beberapa contoh dari mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan. Ini untuk pembelajaran yang kedua. Sampai bertemu di pembelajaran yang ketiga. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.